Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Sarah. Nah, kita mempelajari IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Nah, hari ini bagaimana teman-teman, perasaan teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberkahi Allah, selalu bahagia. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana puasanya hari ini teman-teman? Semoga dilancarkan ya teman-teman, semoga full, amin. Oke, nah hari ini sudah ke pertemuan ke-10. Nah, untuk ilmu pengetahuan sosial. Oke, di sini pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu seperti biasanya. Oke, teman-teman, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Oke, kita sudah berdoa, lalu pastikan teman-teman fokus saat menyimak video. Lalu pastikan menyimak informasi yang ada di video yang Ustazah Sarah sampaikan, lalu bekerja secara mandiri saat mengerjakan proyek. Nah, jika membutuhkan bantuan, boleh meminta bantuan, tapi pastikan jawabannya adalah jawaban dari sendiri. Nah, lalu bekerja tuntas, lalu setelah itu bersyukur dengan mengucap hamdalah bersama. Nah, setelah pembelajaran usai. Nah, mari belajar. Nah, tema hari ini masih tema 8, subtemanya subtema 3. Nah, tema 8-nya daerah tempat tinggalku, subtema 3-nya aku bangga dengan daerah tempat tinggalku. Oke, sebelumnya kita menyanyikan dahulu lagu tema. Oke, 1, 2, 3. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Oke, selesai. Nah, lalu TFP-nya. Nah, di sini ada Quran surat Al-A'raf ayat 10 yang menjelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Nah, jadi dalam Quran surat Al-A'raf menjelaskan bahwa kita hidup di muka bumi. Nah, Allah menempatkan kita dan memberikan kita kehidupan di bumi ini sebagai sumber penghidupan, yaitu tanaman dan minuman, makanan dan lain sebagainya. Nah, rasa bangga di sini adalah salah satu kemampuan yang terdapat dalam jiwa manusia yang merasa senang, lega dan puas yang muncul dari hati. Nah, kita pasti memiliki rasa bangga ya. Kita menanam tanaman misalnya, lega, masih ada makanan, masih ada minuman. Nah, lalu semua ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain menjadikan Indonesia unik. Nah, ini berkesinambungan dengan PPKN ya, bahwa Indonesia itu memiliki ciri khas masing-masing, bangsanya berbeda-beda, unik ya, dari segi ekonomi, cerita rakyat dan karakteristik individu yang berbeda-beda. Nah, dari segi ekonominya juga berbeda-beda, unik ya. Dalam kehidupan nyata, manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau sifatnya berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang kalem, ada yang misalnya tegas. Nah, seperti itu. Lalu karakteristik adalah karakter dan gaya hidup serta ciri-ciri yang melekat pada individu. Nah, sejak dari lahir atau dari lingkungannya atau dari keluarganya.
Nah, keragaman karakteristik individu dalam masyarakat memiliki banyak manfaat, seperti menumbuhkan sikap nasionalisme dari setiap individu dengan menerima keragaman, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Kekayaan budaya Indonesia memiliki nilai tersendiri yang mampu menarik wisatawan mancanegara atau dari luar negeri ya. Lalu memupuk sikap toleransi karena bangga akan keberagamannya. Tidak hanya kaya akan nilai kulturnya atau budayanya, Indonesia juga terkenal akan kerajinan tangan hasil masyarakatnya. Nah, contohnya batik. Oke, di sini kita langsung ke materi IPS tentang ekonomi, kegiatan ekonomi di suatu daerah. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi ada di setiap semua tingkatan dalam masyarakat. Nah, setiap kegiatan yang melibatkan uang atau pertukaran produk atau layanan adalah kegiatan ekonomi. Nah, jadi kita menukar uang nih. Nah, misalnya kita mau jajan ke warung. Nah, kita menukar uang dengan barang, nah, atau jajanan atau makanan yang kita ingin beli atau kita ingin konsumsi. Nah, seperti itu contoh kecilnya. Nah, lalu kita hidup pasti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup? Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Coba teman-teman nanti amati lingkungan sekitar teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman amatilah lingkungan sekitarmu. Nah, ini akan berhubungan dengan proyek teman-teman nanti. Nah, jadi teman-teman, kegiatan ekonomi orang-orang di daerahmu diidentifikasi, dilihat apakah tetanggamu, misalnya ayah temanmu adalah bekerja sebagai dokter atau sebagai perawat atau sebagai pekerja pabrik atau pedagang. Nah, teman-teman boleh identifikasi atau perhatikan. Nah, lalu apa pekerjaan mereka? Pekerjaan yang dimaksudkan yaitu mata pencaharian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kehidupannya. Nah, mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat. Nah, maksudnya corak itu adalah kehidupan atau perbedaan dari kehidupan setempat. Nah, misalnya kegiatannya tradisional, kehidupannya tradisional atau modern. Misalnya tradisional, misal dia berjualan sayuran di pasar, atau misalnya memiliki kehidupan modern, kantoran, dan lain sebagainya. Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, kalau misalnya di kota itu biasanya hanya pekerja kantoran, lalu misal buruh pabrik, atau misalnya dokter, guru. Nah, tapi di desa juga ada guru. Nah, jadi kalau misalnya yang tradisional itu seperti bertani, berkebun, beternak. Nah, adapun mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa seperti transportasi. Nah, misalnya ojek online. Nah, itu jasa mengantarkan ya dari satu tempat ke tempat lain, atau bisa menitipkan barang ke rumah temannya atau ke sekolah misalnya, menitipkan barang ya. Lalu para wisata. Nah, para wisata misalnya yang paling terkenal itu Jawa Tengah, di Yogyakarta seperti candi, atau misalnya jasa untuk menerjemahkan. Nah, misalnya ada orang luar negeri yang datang ke Bali. Nah, ada jasa untuk menerjemahkan orang-orang di sana misal. Nah, bagaimanakah dengan penduduk di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, kalau di tempat tinggalmu apa saja pekerjaannya? Nah, lalu
Kegiatan manusia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi dan kegiatan non-ekonomi. Kegiatan ekonomi berbeda dari kegiatan non-ekonomi karena kegiatan ekonomi diukur menurut uang yang dihasilkan dalam transaksi, sementara kegiatan non-ekonomi tidak melibatkan uang sama sekali. Nah, apa bedanya ya? Kalau ekonomi kan memakai uang, nah sedangkan non-ekonomi memakai apa? Aktivitas ekonomi adalah kegiatan membuat, menyediakan, membeli, dan menjual barang atau jasa. Setiap tindakan yang melibatkan memproduksi, mendistribusikan, atau mengonsumsi produk atau layanan adalah kegiatan ekonomi. Nah, jadi ekonomi itu adalah mengonsumsi produk atau layanan. Aktivitas yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi manusia pada zaman dulu adalah barter. Nah, jadi non-ekonominya itu adalah menggunakan barang dengan barang atau disebut barter atau mempertukarkan barang. Zaman dahulu memakai sistem barter. Misalnya beras bisa membeli daging. Nah, bisa ditukar dengan daging atau dengan bahan makanan pokok lain. Nah, contohnya nelayan menukar ikan hasil tangkapannya dengan beras dengan petani. Nah, nelayan tentu tidak bisa menanam padi di pantai. Nah, bisa saling tukar menukar antara nelayan dan petani padi. Nah, begitu juga dengan petani yang berada di pegunungan, tidak bisa setiap hari menangkap ikan laut. Nah, jadi bisa saling tukar menukar. Nah, jadi pertukaran ikan dan beras membuat petani dan nelayan mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini membawa barang untuk saling dipertukarkan tentu merepotkan. Nah, hingga akhirnya disepakati penggunaan mata uang untuk transaksi penukaran. Tempat saling bertemu pun menjadi pasar. Nah, kalau di era modern sendiri, transaksi atau jual beli dilakukan menggunakan mata uang digital. Nah, contohnya kalau sekarang itu sudah menggunakan mata uang elektronik. Nah, uang elektronik maksudnya ya. Jadi misalnya kita mau ke restoran. Nah, sudah ada beberapa restoran yang menyediakan alat pembayaran elektronik. Nah, jadi misalnya di HP atau di gadget orang tua teman-teman itu sudah ada, bisa ditransaksikan secara elektronik hanya dengan scan kode. Nah, seperti itu. Nah, tanpa mengeluarkan uang logam atau kertas, atau misalnya menggunakan kartu debit. Nah, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan barang dan jasa bisa dilakukan dengan seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu ada banyak kegiatan ekonomi seperti perikanan. Di sini selain menggunakan alat elektronik, uang elektronik. Nah, teman-teman juga misalnya ingin memesan ojek online. Nah, bisa membayarnya terlebih dahulu lewat transaksi online di aplikasi yang sudah disediakan. Nah, lalu ada banyak kegiatan ekonomi seperti perikanan, perindustrian, konstruksi, perhutanan, peternakan, pertambangan jasa, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan itu diklasifikasikan menjadi 3 bidang, yakni tadi seperti yang telah disebutkan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kegiatan ekonomi pertama, kegiatan produksi. Produksi adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang dan atau jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, misalnya petani menanam padi, merawat tanamannya dengan memberi pupuk, lalu memanen padi tersebut. Nah, kemudian diolah dari gabah menjadi beras. Nah, itu disebut kegiatan produksi. Nah, contohnya ini. Jadi sudah waktunya untuk dipanen, maka padi akan diambil gabahnya seperti ini, dipukul-pukulkan ke kayu seperti ini, dan gabahnya akan terpisah. Nah, lalu akan menjadi beras dengan menggunakan mesin ya. Lalu setelah itu pengrajin meja dan kursi mengolah kayu menjadi kursi sekolah. Nah, itu produksi juga. Nah, seperti ini. Lalu kegiatan produksi tidak hanya memproduksi barang saja, tapi jasa.
Nah, contohnya di kota-kota. Nah, contohnya di guru. Di desa juga ada guru, jasa, lalu penerjemah. Nah, ini contoh misalnya nih orang Arab. Nah, lalu di sebelahnya adalah penerjemah untuk menerjemahkan perkataannya kepada yang memiliki hubungan dengannya. Misalnya dalam bisnis ya, teman-teman. Nah, lalu dosen. Nah, oh ini guru, lalu ini dosen. Ya, sama dengan dosen, hanya dosen itu hanya mengajarkan garis besarnya saja kepada remaja dewasa sekitar umur 18, 17 atau 18 tahun ya. Nah, sedangkan guru dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Nah, lalu contoh lainnya ini ada jaksa. Nah, lalu orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut produsen. Lalu kegiatan distribusi barang dan jasa yang harus dihantarkan ke pasar atau kepada penggunanya. Beras hasil olahan petani di pedesaan dibawa ke seluruh daerah untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk. Nah, demikian juga udang hasil tangkapan nelayan. Nah, tentunya harus dihantarkan ke pasar, dari pasar modern atau tradisional. Nah, ini contoh distribusi beras untuk dihantarkan ke pasar. Nah, ini orang yang memangku beras ke pasar ya contohnya. Nah, ini adalah kegiatan distribusi atau mengantarkan barang-barang hasil dari desa atau dari seluruh daerah ke pasar tradisional ataupun modern. Nah, lalu di sini ada nelayan yang mengantarkan ikan-ikan atau udang atau hasil laut ke pasar. Nah, lalu nanti dihantarkan menggunakan truk ya. Nah, lalu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi ini disebut kegiatan distribusi. Orang, kelompok, atau lembaga yang melakukan distribusi disebut distributor. Lalu kegiatan distribusi juga termasuk mengelola gudang sementara tempat barang dari produsen sebelum dihantarkan ke penggunanya. Nah, ini di sini juga ada seru mayur, ada kegiatan menghantarkan ya. Lalu kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi itu, nah contohnya tadi kita membeli jajanan di warung lalu dimakan. Nah, itu kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Contohnya beras hasil produksi petani dibeli oleh sebuah keluarga sebanyak 10 kg. Nah, misalnya keluarganya banyak ya. Nah, jadi dia butuh 10 kg atau misalnya lagi sedang ada perayaan. Nah, lalu mereka olah menjadi nasi. Lalu hasil produksi berkurang melalui konsumsi dari keluarga tersebut. Nah, akhirnya konsumsinya berkurang karena dimakan ya oleh keluarga tersebut. Lalu pelaku berupa orang, kelompok atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Konsumen meliputi rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan industri. Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi disebut pasar. Nah, maupun pasar swalayan, pasar tradisional ya. Lalu tujuan kegiatan ekonomi. Tujuan utama kegiatan ekonomi salah satunya adalah menghasilkan barang dan jasa agar barang-barang itu tersedia bagi konsumen. Nah, lalu keragaman aktivitas ekonomi masyarakat ini ada banyak macamnya, teman-teman. Nah, apa saja jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat ya? Apa jenisnya? Oke. Nah, di sini jenis aktivitas ekonomi masyarakat di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan apa saja? Nah, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Nah, teman-teman pasti tahu kan, Indonesia dijuluki dengan sebagai negara agraris. Nah, negara agraris itu artinya sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Nah, agraris juga bisa juga sebagai negara yang memiliki lautnya yang luas sehingga ikannya sangat melimpah. Nah, letak negara Indonesia berada di wilayah garis ekuator bumi.
Jadi garis ekuator bumi itu garis khatulistiwa atau berada di tengah-tengah. Nah, jadi kita memiliki iklim tropis, hanya ada musim hujan dan musim kemarau. Nah, sehingga kita Indonesia mendapatkan banyak cahaya matahari dan curah hujannya sepanjang tahun. Jadi kondisi ini mendukung sekali untuk pertanian. Nah, karena tanahnya subur. Lalu selain itu di Indonesia juga banyak wilayah gunung berapinya yang tanah di sekitarnya itu subur, sehingga lahan pertaniannya banyak. Nah, sehingga di gunung itu banyak sekali lahan pertanian. Nah, lalu aktivitas ekonomi di bidang pertanian tadi terbagi menjadi, nah di sini pertanian lahan basah yang membutuhkan banyak air. Nah, contohnya, sawah itu ada dua, sawah irigasi dan sawah lebak. Sawah irigasi airnya itu dari air irigasi. Nah, sedangkan sawah lebak itu tanahnya yang digundukkan sehingga bisa ditanam oleh padi. Nah, biasanya di rawa-rawa ya. Pertanian lahan kering yang hanya membutuhkan sedikit air. Nah, cocoknya di tanah kering. Contohnya ini ada perkebunan palawija. Nah, lalu tegalan atau lahan sewa. Nah, misalnya di sini ada kangkung tanah atau misalnya tanaman lain yang tidak memerlukan air yang banyak. Lalu hasil pertanian, contohnya di sini ada jagung, ada tebu, ada kacang kedelai. Nah, lalu ada singkong. Nah, singkong pertanian juga. Nah, lalu teh itu adalah perkebunan. Kopi perkebunan, brokoli itu pertanian, cabai pertanian, dan sawi. Nah, biasanya ini bagusnya kalau sawi, brokoli, kopi itu dan teh itu ada di dataran tinggi. Nah, lalu aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Wilayah Indonesia juga mendukung adanya aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Hewan yang diternakan atau dibudidayakan dimanfaatkan dagingnya, telurnya, susu, kulit, dan bulunya. Nah, selain dijadikan pangan, hasil peternakan bisa menghasilkan barang yang bernilai ekonomi. Selain dijadikan bahan pangan, hasil peternakan bisa menghasilkan barang bernilai ekonomi seperti kerajinan berupa tas, sepatu, dan kok bulu tangkis. Misalnya unggas. Misalnya kalau kok bulu tangkis itu dari unggas ya teman-teman, bulu unggas. Lalu ada 3 jenis hewan yang dibudidayakan dalam aktivitas ekonomi peternakan, yaitu peternakan unggas seperti ayam, bebek, burung, lalu angsa. Nah, di sini ayam bisa dimanfaatkan daging dan telurnya, bahkan bulunya. Lalu bebek bisa daging dan telurnya, burung bisa dagingnya atau hanya hiasan. Lalu unggas lainnya manfaatkan telur dan daging. Nah, lalu peternakan hewan kecil. Nah, di sini ada kelinci, ada domba, ada kambing. Nah, dimanfaatkan dagingnya ya. Lalu daging dan kulitnya. Lalu peternakan hewan besar, ada sapi, ada kerbau, ada kuda, ada lembu. Nah, seperti ini. Nah, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Wilayah Indonesia yang memiliki perairan luas juga mendukung aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Hasil dari aktivitas di bidang perikanan ini bukan hanya ikan saja, melainkan juga hewan air lainnya yang ada di laut. Contohnya ada udang, lobster, dan cumi-cumi. Nah, udang juga ada 2 macam, ada udang air tawar dan air asin. Lobster juga teman-teman. Lalu aktivitas perikanan dibagi menjadi 2, yaitu perikanan tangkap yang dilakukan nelayan, menangkap ikan di laut. Nah, hasil tangkapannya yaitu ada lobster, ada udang, ada ikan makarel, ada ikan tuna, ada ikan kerapu, ada rumput laut. Nah, rumput laut di sini ada 2 jenis, untuk agar-agar dan rumput laut untuk lauk ya.
untuk teman nasi contohnya. Nah, lalu perikanan budidaya yang dilakukan di darat atau perairan payau. Contohnya budidaya ikan di kolam, sungai, sawah, waduk, dan tambak. Nah, contoh di sini ada budidaya ikan tambak. Nah, contohnya di Jatiluhur ya ada. Nah, di Karawang juga ada. Di setiap daerah ada. Nah, contoh hasil budaya dari ikan tambak itu ada lele, ada ikan mas, ada ikan nila, dan mujair. Lalu aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, Indonesia yang merupakan negara tropis juga memiliki wilayah hutan yang luas, sehingga banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan di bidang kehutanan. Hasil hutan di Indonesia ada yang berupa kayu dan non-kayu. Nah, kalau hasil hutan berupa kayu, misalnya ada kayu jati, kayu cendana, hutan pinus, hutan aboni, hutan kayu ulin. Nah, itu contoh dari kayu. Nah, lalu hasil hutan non-kayu. Nah, apa? Nah, berarti bukan kayu ya. Nah, di sini ada karet. Jadi di sini dimanfaatkan karetnya dari pohon karet, lalu getah damar dari pohon damar, kulit kayu kina untuk obat-obatan, bambu untuk bahan bangunan, lalu sagu. Nah, ini pohon sagu, ini diolah untuk menjadi tepung sagu. Nah, ini diolah jadi tepung sagu. Lalu pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan perekonomian. Nah, ada pedagang pasar tradisional seperti ini, lalu kasir di supermarket dan minimarket. Nah, ini adalah pasar modern. Nah, lalu penambang minyak, ada penambang emas tradisional, ada penambang emas modern, penambang petani garam, pembudidayaan mutiara. Nah, di sini agar tidak punah maka dibudidayakan mutiaranya. Lalu pekerjaan industri pabrik modern dan tradisional, ada pabrik motor, pabrik mobil, pabrik tembikar, pabrik tahu, industri pakaian tradisional. Nah, kalau yang pabrik mobil dan motor itu modern, tembikar, pabrik tahu, dan pakaian tradisional itu masih tradisional. Lalu pekerjaan yang menggunakan jasa, ada guru, ada chef atau koki, ada dokter, ada arsitek, ada supir truk, ada polisi. Nah, itu termasuk jasa. Lalu ada buruh pabrik. Lalu kesimpulan untuk materi hari ini, Indonesia memiliki berbagai macam pekerjaan yang sesuai dengan letak geografisnya atau misal dataran tinggi dan rendahnya. Kegiatan ekonomi tersebut ada karena untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk bertahan hidup, sehingga bisa saling bekerja sama dan saling menguntungkan satu sama lain. Lalu semua kegiatan yang dilakukan dengan imbalan uang atau hal-hal yang mempunyai nilai adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan uang atau kekayaan. Oke, tetap semangat teman-teman. Semoga Allah mempermudah pekerjaan teman-teman dan pastikan teman-teman untuk menuntaskan proyek tepat waktu. Oke, proyeknya teman-teman di sini tulis jenis pekerjaan di sekitarmu, di sekitar rumah teman-teman. Lalu jenis kegiatan ekonominya apa? Nah, barang dan jasa yang dihasilkan oleh pekerjaan tanggamu atau di sekitarmu apa? Seperti itu. Hanya 5 ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ustazah Sarah. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman selalu semangat untuk puasanya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.